Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Rashanda Afif dari kelas 11 IPA 5, absen 40. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi jantung. Materi yang saya akan bahas kali ini yaitu pengertian kontraksi otot jantung, proses kontraksi otot jantung dan grafiknya, pengertian elektrokardiogram, serta grafik elektrokardiogram. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung. Apa itu jantung? Jantung atau heart merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Karena kepentingan itu, jantung terus-menerus berkontraksi, memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi dengan menjelaskan mengenai kontraksi otot jantung. Pengertian dari kontraksi otot jantung. Kontraksi sel otot jantung dihasilkan oleh adanya potensial aksi yang ditransmisikan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung berkontraksi secara berirama karena impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung itu sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi jika ada rangsangan dari luar, sedangkan potensial aksi dapat terjadi pada membran sel otot jantung tanpa adanya rangsangan. Tidak seperti sel saraf dan sel otot rangka, mereka memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel khusus di jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini menunjukkan aktivitas stimulasi dalam bentuk depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi ketika potensial membran mencapai ambang tetap. Hal ini menimbulkan potensial aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung untuk menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsangan melalui saraf. Potensial aksi sel otoritmik jantung mempunyai 4 fase, yaitu fase 0 atau depolarisasi cepat, fase 1 atau repolarisasi awal, fase 2 plato, fase 3 repolarisasi cepat, dan fase 4 yaitu fase istirahat. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kontraksi otot jantung. Yang pertama ada fase 0 yaitu depolarisasi cepat atau rapid depolarization. Depolarisasi cepat terjadi ketika saluran Na+ pada sarkolema membuka dan memungkinkan ion Na+ ke sel otot jantung. Selanjutnya ada fase 1 yaitu awal repolarisasi atau initial repolarization. Pada fase ini, saluran Na+ kemudian menutup dengan cepat. Selanjutnya ada fase 2 yaitu plato. Fase 2 atau fase datar terjadi selama Ca2+ memasuki sitosol sel otot. Efek gabungan pelepasan Ca2+ dalam waktu lama dan pelepasan K+ yang dibatasi menyebabkan waktu depolarisasi semakin lama, yang terlihat sebagai dataran ketika potensi membran digambarkan terhadap waktu. Selanjutnya ada fase 3 yaitu
Repolarisasi. Repolarisasi terjadi ketika saluran K+ membuka dan K+ berdifusi keluar sel. Dalam waktu yang bersamaan, saluran Ca2+ menutup. Peristiwa ini mengembalikan membran ke polarisasi awalnya. Selanjutnya ada fase 4 yaitu resting potential. Periode refraktori terjadi setelah konsentrasi K+ dan Na+ secara aktif dikembalikan ke sisi yang sesuai dari sarkolema oleh pompa K+ atau Na+. Sel otot tidak dapat berkontraksi lagi sampai Na+ dan K+ dikembalikan ke keadaan potensial istirahat. Ini adalah grafik dari proses kontraksi otot jantung. Dari gambar tersebut dapat dilihat pada angka 0 menunjukkan fase depolarisasi cepat. Nah, pada angka 1 menunjukkan fase awal repolarisasi. Fase 2 menunjukkan fase plato dan angka 3 menunjukkan fase repolarisasi dan angka 4 menunjukkan fase resting potential. Selanjutnya saya akan masuk ke materi pembahasan yang kedua yaitu elektrokardiogram. Apa sih elektrokardiogram itu? EKG merupakan singkatan dari elektrokardiografi, di mana elektro adalah kelistrikan, kardio adalah jantung, dan grafi adalah penggambaran. Maka elektrokardiografi atau EKG merupakan perekaman lewat gambar dari aktivitas kelistrikan yang ada di jantung. Selanjutnya ada konduksi atau kelistrikan jantung yang tersusun dari SA node atau sinoatrial node. Disebut juga sebagai pemicu jantung karena memiliki laju otoritmisitas tertinggi yaitu 70-80 potensial aksi per menit. Selanjutnya ada AV node atau atrioventricular node yang memiliki potensial aksi 40-60 per menit. Selanjutnya ada Berkashis dan serat Purkinje memiliki potensial aksi 20-40 per menit. Dan ini adalah bentuk susunan konduksi jantung. SA node terletak di dinding atas atrium kanan. VA node terletak di sisi kanan sekat yang membagi atrium. Berkashis terletak di dalam septum jantung. Selanjutnya saya akan membahas normal EKG. Normal EKG meliputi gelombang, interval, segmen, kompleks, dan poin. Gelombang adalah defleksi positif atau negatif dari garis dasar yang menunjukkan peristiwa listrik tertentu. Interval adalah waktu antara dua peristiwa EKG yang spesifik. Segmen adalah panjang antara dua titik spesifik pada EKG yang seharusnya berada pada amplitudo garis dasar atau tidak negatif atau positif. Dan kompleks adalah kombinasi beberapa gelombang yang dikelompokkan bersama. Poin yaitu hanya ada satu poin dalam EKG yang disebut poin J atau titik J yang merupakan titik di mana QRS kompleks berakhir dan ST segmen dimulai. Ini adalah gambaran dari EKG normal. Selanjutnya yaitu pembacaan atau interpretasi EKG. Untuk membaca EKG perlu kita ketahui standar dalam pembacaan. Kecepatan perekaman standar yaitu 25 mm per detik. Berikut adalah prinsip membaca EKG. Yang pertama, irama, yang kedua laju QRS, yang ketiga aksis, yang keempat interval PR, dan yang kelima morfologi.
irama. Nah, yang pertama-tama tentukan irama sinus atau bukan. Apabila setiap kompleks QRS didahului oleh sebuah gelombang P, berarti irama sinus. Kalau tidak, maka berarti bukan irama sinus. Bukan irama sinus dapat berupa suatu aritmia yang mungkin fibrilasi, blok AV derajat 2 atau 3, irama jungsional, takikardia ventrikular, dan lain-lain. Selanjutnya, laju QRS atau QRS rate. Pada irama sinus, laju QRS normal berkisar antara 60-100 kali per menit. Kurang dari 60 kali disebut bradikardia sinus, lebih dari 100 kali disebut takikardia sinus. Selanjutnya, aksis. Aksis normal selalu terdapat antara minus 30 derajat sampai positif 110 derajat. Lebih dari minus 30 derajat disebut deviasi aksis kiri, lebih dari positif 110 derajat disebut deviasi aksis kanan, dan bila lebih dari positif 180 derajat disebut aksis superior. Selanjutnya, interval PR. Interval PR normal adalah kurang dari 0,2 detik, lebih dari 0,2 detik disebut blok AV derajat 1. Kurang dari 0,1 detik disertai adanya gelombang delta menunjukkan Wolff-Parkinson-White syndrome. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi yaitu yang pertama ada gelombang P. Perhatikan apakah kontur gelombang P normal atau tidak. Apakah ada P minus pulmonal atau P minus mitral. Selanjutnya ada kompleks QRS. Adanya gelombang Q patologis menandakan old myocardial infarction, atau tentukan bagian jantung mana yang mengalami infark melalui petunjuk sandapan yang terlibat. Selanjutnya, segmen ST. Elevasi segmen ST menandakan infark miokard akut, atau tentukan bagian mana dari jantung yang mengalami infark. Depresi segmen ST menandakan iskemia. Selanjutnya ada gelombang T. Gelombang T yang datar atau flat 7 menandakan iskemia. Gelombang T terbalik atau T inverted menandakan iskemia atau mungkin suatu aneurisma. Gelombang T yang runcing menandakan hiperkalemia. Selanjutnya gelombang U. Gelombang U yang sangat tinggi atau lebih dari gelombang T menunjukkan hipokalemi. Gelombang U yang terbalik menunjukkan iskemia miokard yang berat. Dan ini adalah gambaran grafik dari interpretasi EKG. Sekian penjelasan dari saya mengenai fisiologi jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.